gun! Cover Kate! Get down! How is he? Halo semua, semoga kalian sehat terus ya. Kali ini RD akan membahas film Children of Men, di mana pada film ini menceritakan tentang ketika dunia di ujung kepunahan dan kemandulan. Pada tahun 2027, dunia diambang kepunahan. Semua manusia di bumi mengalami kerusakan yang tidak bisa dijelaskan penyebabnya. Beberapa orang menganggapnya sebagai kutukan dari Tuhan. Sebagian yang lain menganggap kejadian itu ulah dari makhluk asing. Kekacauan pun terjadi di berbagai negara. Satu-satunya negara yang masih dikatakan aman adalah Inggris. Berbagai orang dari semua penjuru berbondong-bondong pergi ke Inggris. Kebanyakan dari mereka menjadi imigran gelap di Inggris. Pemerintah mulai berlakukan tindakan tegas untuk para imigran gelap agar tidak membludak. Petugas memburu imigran gelap layaknya kecoa. Imigran gelap yang tetap ngotot ingin masuk Inggris ditempatkan di daerah bernama Beckhill. Di saat itu dunia digemparkan dengan berita kematian bayi Diego. Seorang manusia termuda masih tersisa di bumi. Umurnya sekitar 18 tahun. Dia dibunuh fansnya sendiri. Karena telah meludahi fansnya itu. Semua orang sangat bersedih dan merasa sangat amat kehilangan bayi Diego. Walaupun sudah 18 tahun tetap dipanggil bayi. Karena paling muda di antara lainnya. Theo Faron adalah orang yang tidak memusingkan atas berita itu. Yaitu adalah ledakan yang sudah biasa terjadi. Di ambang kepunahan kriminalitas meningkat tak terkendali. Theo sendiri adalah karyawan kantor, dia memiliki sahabat yang bernama Jasper. Jasper tinggal di hutan terpencil yang jalannya pun ia samarkan, agar tempat tinggalnya aman dari kerusuhan. Keesokan harinya Theo disekap dan diculik saat berangkat kerja. Rupanya yang menculiknya adalah mantan istrinya sendiri yang bernama Julian. Julian sekarang adalah ketua dari kelompok pemberontak yang bernama Fish. Julian minta bantuan Theo untuk mendapatkan surat transit. Tentunya dengan imbalan yang tinggi. Rencananya dia akan mengantar seorang gadis imigran gelap ke suatu pantai yang jauh. Di saat itu surat transit adalah hal yang sulit didapatkan. Karena banyaknya imigran gelap. Theo mendapatkan surat transit dari temannya yang bernama Nigel. Salah satu orang dalam. Kabar buruknya surat transit yang didapat adalah surat transit gabungan. Jadi Theo harus ikut mengantar orang yang akan bepergian saat transit. Theo dan Julian sendiri pernah mempunyai anak bernama Dylan. Namun dahulu wabah flu menyerang. Dan anak mereka menjadi korban tewas dari wabah tersebut. Theo dan Julian serta anggoanya memulai perjalanan mereka untuk mengantarkan seorang gadis imigran gelap. Namanya adalah Ki. Namun perjalanan mereka tak sesuai harapan. Jalan mereka terputus oleh kerusuhan sekelompok orang. Dua orang menggunakan motor dan menembak Julian hingga tewas. Ketika berbalik arah para polisi mengejar mereka. Tiba-tiba si supir yang bernama Luke menembak dua orang polisi yang menghentikan mereka. Kesedihan amat dia rasakan Theo atas kematian Julian. Luke lalu membawa mereka ke markas kelompok Fish. Di saat itu Theo baru mengetahui bahwa Ki sedang hamil tua, ia tentunya itu adalah sebuah keajaiban. Di saat manusia dilanda kemandulan, secara harapan ada di perut Ki. 1 jam kemudian, berita pembunuhan yang dilakukan Luke pada dua orang polisi sebelumnya, tersebar di televisi. Otomatis status kelompok Fish akan menjadi buronan. Perdebatan di antara mereka pun terjadi. Julian ketua kelompok mereka yang tewas sebelumnya, ingin mengantar Ki ke suatu pantai, karena di pantai itu ada kapal Human Project bernama kapal The Tomorrow, yang disebut bisa mengamankan Ki. Tapi Luke punya rencana berbeda yaitu berdiam diri di markas hingga Ki melahirkan. Ki akhirnya memilih rencana Luke untuk menetap di markas itu. Di malam harinya Theo melihat dua orang babak belur datang ke markas dengan motornya.
Rupanya orang-orang itu adalah orang-orang suruhan Luke yang sebelumnya membunuh Julian. Hal itu dilakukan karena Luke berselisih paham dengan Julian. Intinya si Luke ini tidak setuju dengan rencana Julian, dan akhirnya dia mengkudeta Julian dari kelompok Fish. Theo lalu memberitahu Ki dan mengajaknya kabur. Karena keadaan kelompok ini sudah tidak aman lagi, mereka pergi ke rumah Jasper untuk mencari tempat berlindung sementara. Ya harusnya rumah Jasper sangat aman karena jalan masuknya yang tak terlihat. Ki menceritakan awal mula dirinya hamil. Dia sendiri tidak tahu siapa ayah dari anaknya itu. Ia juga tidak pernah melihat wanita hamil sebelumnya. Tapi semakin lama perutnya semakin membesar. Lalu ada yang menendang di dalam perutnya. Saat itulah dia yakin kalau dirinya sedang hamil. Kemudian Jasper memberi saran kenalannya seorang petugas yang bernama Sid pada Theo. Sid bisa membawa Theo dan Ki untuk pergi ke Back Hill. Besoknya Luke dan kelompoknya menemukan jejak Theo. Mereka menghampiri rumah Jasper. Theo bergegas membawa Ki untuk kabur namun sayangnya Jasper tidak berniat meninggalkan rumahnya. Jasper lalu dibunuh oleh Luke. Di titik pertemuan, mereka bertemu seorang petugas tak lain itu adalah Sid kenalan Jasper. Sid membawa mereka masuk ke wilayah Back Hill. Mereka lalu melanjutkan perjalanan dengan bis mengangkut para imigran gelap. Di sepanjang jalan Ki mengeluhkan perutnya terus-menerus kontraksi. Bahkan ketubannya sudah pecah. Miriam melindungi agar tidak digiring petugas. Namun dirinya harus berpisah di tempat itu. Seorang wanita bernama Marika mengantar mereka untuk menginap di hotel ala kadarnya. Di malam itu Ki melahirkan anaknya. How is he? You've got to go. Saat pagi hari, Sid mengatakan kalau kelompok Fish sudah memasuki wilayah Back Hill. Di saat itu bayi Ki juga ketahuan oleh Sid. Sid berniat menyerahkan bayi Ki pada polisi ataupun kelompok Fish untuk mendapatkan imbalannya. Namun Theo dan yang lain berusaha kabur. Theo dan Ki untuk berusaha kabur sampai ke perahu di laut. Di saat yang bersamaan, tentara tengah perang melawan kelompok Fish yang masuk ke wilayah itu. Kelompok Fish yang dipimpin Luke lalu menangkap Theo dan Ki. Mereka membawa Ki pergi. Untungnya Theo tidak sempat dibunuh karena ada tentara yang hendak datang. Para tentara ini juga kacau. Mereka membunuh apapun yang ada di depan mereka. Tak peduli kelompok Fish ataupun orang biasa. Pada intinya tentara ini membabi buta. Theo dengan perlahan mengejar Ki yang dibawa kabur. Dia menyelinap ke gedung tempat Ki diculik. Kelompok Fish yang sudah terpojok, kewalahan melawan tentara. Para tentara di luar dengan brutalnya memberondong pelurunya ke gedung itu. Padahal di dalamnya ada banyak warga sipil yang tinggal. Untungnya Theo dan Ki masih selamat. Suara isak tangis dari bayi Ki, membuat seisi gedung menyadari kalau itu adalah seorang bayi. Keajaiban itu disadari semua orang yang ada di gedung itu. Termasuk para tentara yang sedang menggerebek gedung itu. Mereka semua memberi jalan untuk Theo dan Ki lewat. Mereka berdua akhirnya pergi menggunakan perahu kecil. Mereka lalu mengarungi tepi laut dan menunggu kapal The Tomorrow tiba. Sayangnya darah mulai bercucuran karena ternyata Theo sudah tertembak sebelumnya. Theo akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di perahu kecil itu. Beberapa saat kemudian kapal yang dinanti telah tiba. Ki dan anaknya berhasil selamat dan ditampung kapal The Tomorrow itu. Misi kemanusiaan itu pun berhasil dan film pun tamat. Sekian dan terima kasih. Bye.